Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raditya Aiman dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep reaksi redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks pada awalnya sekitar abad ke-18, konsep reaksi oksidasi dan reduksi didasarkan atas penggabungan unsur atau senyawa dengan oksigen pembentuk oksida dan pelepasan oksigen dari senyawa. Adapun yang dimaksud dengan reduksi dan oksidasi adalah reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu nyawa, dan reduktor adalah zat yang menarik oksigen pada reduksi dan zat yang mengalami reaksi oksidasi. Oke, di sini saya oksidasi adalah reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat, dan oksidator adalah sumber oksigen pada reaksi oksidasi dan zat yang mengalami reduksi. Konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Reaksi oksidasi dan reduksi ternyata bukan hanya melibatkan oksigen, melainkan juga melibatkan elektron memasuki abad ke-20. Para ahli melihat suatu karakteristik berdasarkan dari reaksi oksidasi dan reduksi ditinjau dari ikatan kimianya, yaitu adanya serah terima elektron. Konsep ini dapat diterapkan pada reaksi-reaksi yang tidak melibatkan oksigen. Adapun yang dimaksud dengan reduksi dan oksidasi adalah sebagai berikut. Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Reduktor adalah zat yang melepaskan elektron dan zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah reaksi pelemasan elektron. Oksidator adalah zat yang mengikat elektron dan zat yang mengalami reduksi. Sekarang saya akan membahas tentang konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan dan penurunan bilangan oksidasi. Reaksi redoks dapat pula ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi atom atau unsur sebelum dan sesudah reaksi. Reaksi redoks adalah reaksi yang ditandai terjadinya perubahan bilangan oksidasi ILOC atau BILOX dari atom unsur sebelum dan sesudah reaksi. Sebelum membahas konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi itu. Bilangan oksidasi adalah atau BILOX adalah muatan yang dimiliki oleh atom jika elektron valensinya cenderung tertarik ke atom lain yang berikatan dengannya dan memiliki keelektronegatifan lebih besar. Aturan penentuan bilangan oksidasi antara lain sebagai berikut. Jumlah bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas sama dengan 0. Contoh, bilangan oksidasi pada atom dalam unsur NaFeH2, P4 dan S8 sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi dan monoatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya, bilangan oksidasi ion Na+ sama dengan +1. Bilangan oksidasi ion Mg2+ sama dengan +2. Dan bilangan oksidasi ion Fe3+ sama dengan +3. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa netral sama dengan 0. Contoh, senyawa NaCl mempunyai muatan sama dengan 0. Berarti jumlah BILOX Na+ tambah BILOX Cl sama dengan +1 tambah -1 sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam ion poliatomik sama dengan muatan ionnya. Contoh, ion NO3- bermuatan sama dengan -1, maka BILOX N sama dengan -1 dan BILOX 0 sama dengan -1. Jumlah bilangan oksidasi unsur dari golongan Ia adalah +1 dan unsur dari golongan 2A adalah +2 dan golongan +3A adalah +3. Oke, di sini saya sudah menjelaskan beberapa tentang reaksi redoks dan sekarang saya akan berlanjut ke elektrokimia. Oke,
Sel elektrokimia adalah tempat terjadinya aliran elektron yang ditimbulkan oleh konversi energi kimia menjadi listrik atau sebaliknya. Hal ini memungkinkan dengan pemisahan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Sel kimia adalah suatu alat yang menghasilkan arus listrik dari energi yang dihasilkan oleh reaksi dalam selnya, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Sel elektrokimia tersusun dari dua material penghantar atau konduktor listrik yang disebut dengan katoda dan anoda. Kedua material penghantar ini disebut dengan elektroda. Anoda merupakan elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda adalah elektroda yang tempat terjadinya reaksi reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang menghasilkan kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang menghasilkan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi menunjukkan jumlah total elektron yang telah dipindahkan dari unsur. Hal ini akan menghasilkan bilangan oksidasi positif, dan jumlah total elektron yang telah ditambahkan ke dalam suatu unsur menghasilkan bilangan oksidasi negatif untuk mencapai keadaan yang baru. Saya akan berlanjut ke skema sel Daniell. Sel Daniell adalah sel elektrokimia yang menggunakan seng sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda. Seng dicelupkan ke dalam sulfat, sedangkan tembaga dicelupkan ke dalam tembaga sulfat. Segitu saja penjelasan saya tentang reaksi redoks dan elektrokimia pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.